Tahukah kamu, saat pandemi COVID-19, Bank Indonesia tidak hanya fokus menjaga stabilitas nilai rupiah saja, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang dinamakan dengan kebijakan relaksasi giro wajib minimum atau GWM. Saat GWM diturunkan, bank tidak perlu menyimpan dana terlalu banyak sebagai cadangan di Bank Indonesia. Artinya, lebih banyak dana yang bisa disalurkan menjadi kredit bagi masyarakat dan juga pelaku UMKM. Pada masa pandemi, kebijakan ini menambah likuiditas ratusan triliun rupiah ke sektor perbankan. Tujuannya agar dunia usaha tetap bisa memperoleh pembiayaan, mempertahankan aktivitas ekonomi, serta mengurangi resiko kemiskinan dan juga pengangguran. Menariknya, kebijakan moneter ini seperti penurunan GWM tidak hanya berkaitan dengan sektor perbankan saja, tetapi juga turut mendukung pencapaian SDGs, terutama pencapaian SDGs poin pertama yaitu penuntasan kemiskinan dan SDGs poin 8, pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi, meskipun terdengar teknis, kebijakan GWM ini akan berdampak langsung kepada masyarakat dengan penyaluran kredit, penciptaan lapangan kerja, dan keberlangsungan usaha. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Neti Rahmadani dengan NIM 057. Saya Leli Siti Nailin Muna dengan NIM akhir 100. Saya Mercy Maria dengan NIM akhir 129. Dan saya Kalisa Nusadrina dengan NIM akhir 299. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami tekanan yang cukup besar akibat pandemi COVID-19, di mana pembatasan aktivitas untuk menekan penyebaran virus itu menyebabkan gejolak dari berbagai sektor, terutama pada sektor perekonomian dan sektor perbankan. Dalam upaya menjaga kestabilan keuangan, Bank Indonesia melalui salah satu instrumen kebijakan moneter yaitu giro wajib minimum. Giro wajib minimum atau biasa disebut GWM merupakan simpanan wajib bank kepada Bank Indonesia dalam bentuk saldo giro dalam persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Secara teori, ketika GWM itu dinaikkan, maka likuiditas perbankan itu turun karena bank lebih banyak menyimpan dananya itu di Bank Indonesia daripada diputarkan kepada masyarakat. Dan sebaliknya, ketika GWM itu diturunkan, maka likuiditas perbankan itu akan meningkat karena bank lebih banyak bisa menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui kredit. Nah, pada tahun 2020, Bank Indonesia menurunkan kebijakan GWM ini yang awalnya 5,5% itu menjadi 3,5%. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Menurut data statistik perbankan tahun 2020, khususnya pada dana pihak ketiga bank konvensional pada bulan April tahun 2020 itu mencapai 2.873 triliun. Tetapi pada bulan selanjutnya, yaitu pada bulan Mei, itu mengalami penurunan menjadi 2.514 triliun. Hal itu bukan karena kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan GWM ini ya, tetapi karena kepanikan masyarakat akibat ketidakpastian ekonomi. Banyak masyarakat yang menarik uangnya dari bank itu karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun karena untuk berjaga-jaga saja. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, keadaan ekonomi Indonesia sudah cukup membaik, maka dana pihak ketiga itu meningkat. Pada bulan Desember itu menjadi 2.817. Hal itu menunjukkan bahwa perbankan mampu menjaga likuiditasnya sehingga mampu menjalankan fungsi intermediasinya selama pandemi COVID. Nah, karena likuiditas yang meningkat, bank-bank mampu menyalurkan kredit yang lebih banyak, khususnya pada sektor yang terdampak selama pandemi COVID, khususnya pada UMKM. Karena UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat COVID-19. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut lagi dampak penurunan GWM ini terhadap sektor UMKM. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih dampak kebijakan GWM itu terhadap UMKM khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, mari kita ini tuh terlebih dahulu untuk perlu memahami landasan teorinya, yaitu teori kebijakan moneter. Dalam teori kebijakan moneter, bank sentral itu dapat mengatur jumlah uang beredar dan kredit untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu instrumennya itu adalah GWM.
Nah, ketika GWM diturunkan, maka likuiditas perbankan itu akan meningkat, sehingga bank sentral itu memiliki dana lebih besar untuk menyalurkan kredit. Nah, teman-teman, di sini itu teori tersebut itu dapat kita lihat penerapannya pada masa COVID-19. Saat pandemi terjadi, banyak UMKM itu mengalami penurunan omset, terus kesulitan pemasaran, dan keterbatasan modal usaha. Untuk membantu mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia itu menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan GWM dari 5,5% menjadi 3,5% pada Mei tahun 2020. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar bank itu memiliki dana yang lebih besar untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha. Nah, dampak kebijakan ini itu terlihat dari tingginya realisasi restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19. Pada Oktober 2020, total restrukturisasi kredit itu mencapai sampai 914,65 triliun rupiah untuk 7,53 juta debitur. Dari jumlah tersebut itu sebanyak 5,88 juta debitur itu merupakan pelaku UMKM dengan nilai restrukturisasi itu mencapai 361,98 triliun rupiah. Dan data ini itu menunjukkan nih kalau sebagian besar penerima bantuan restrukturisasi itu adalah UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, perkembangan kredit UMKM juga itu menunjukkan adanya perbaikan. Pada Maret 2020, kredit UMKM itu tercatat sebesar 1.046,67 triliun rupiah, kemudian turun menjadi 1.013,75 triliun rupiah pada Juli 2020 akibat dampak COVID-19. Nah, namun setelah relaksasi GWM dan berbagai stimulus perbankan yang diterapkan, kredit UMKM itu kembali meningkat nih. Jadi 1.023,64 triliun rupiah pada September 2020 dan menjadi 1.025,31 triliun rupiah pada Oktober 2020. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan kalau teori kebijakan moneter itu terbukti dalam praktiknya. Nah, penurunan GWM itu berhasil meningkatkan likuiditas perbankan sehingga bank itu memiliki kemampuan lebih besar untuk melakukan restrukturisasi dan menyalurkan kredit kepada UMKM. Meskipun masih juga nih terdapat kendala karena tingginya risiko gagal bayar. Terus secara keseluruhan itu kebijakan ini itu juga membantu keberlangsungan UMKM dan mendukung pemulihan ekonomi nasional di masa COVID-19. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dibahas juga nih bagaimana sih kebijakan GWM itu dapat mendukung pencapaian SDGs No Poverty dan Decent Work and Economic Growth di Indonesia. Pada bagian ini, aku bakal ngebahas bagaimana kebijakan relaksasi GWM mempengaruhi atau mendukung pencapaian SDGs number 1, yaitu No Poverty, dan SDGs number 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Pertama, untuk SDGs number 1, yaitu No Poverty atau pengentasan kemiskinan. Nah, salah satu tujuan dari No Poverty atau SDGs number 1 adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi. Nah, pandemi COVID-19 merupakan salah satu guncangan ekonomi yang hebat, di mana pandemi dapat meningkatkan jumlah orang miskin baru di Indonesia. Nah, jumlah orang miskin baru ini merupakan masyarakat yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan, kemudian jatuh ke bawah garis kemiskinan, sehingga meningkatkan jumlah masyarakat berpendapatan rendah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia memberikan relaksasi GWM dan memberikan ruang terhadap perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha yang terdampak dari pandemi. Nah, dampaknya adalah pelaku usaha ini tidak mengalami kehilangan pendapatan dan dapat mempertahankan aset mereka, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan keluarganya dan membayar. Nah, selanjutnya kita kaitkan nih relaksasi GWM dengan SDGs number 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Nah, teman-teman tahu kan kalau di Indonesia itu UMKM menyerap sangat tinggi tenaga kerja hingga 9% tenaga kerja nasional.
Nah, efeknya apa jika terjadi pandemi COVID-19? Pada masa ini, omset pendapatan dari UMKM tersebut mengalami penurunan. Akibatnya, meningkat resiko pemutusan hubungan kerja dan juga resiko kehilangan hasil oleh UMKM, sehingga mereka tidak dapat membayar para pelaku tenaga kerja mereka atau karyawan mereka. Efeknya apa? Maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Nah, oleh karena itu, restrukturisasi kredit melalui relaksasi GWM ini sangat membantu para pelaku UMKM untuk menjaga arus kas mereka, di mana mereka dapat mempertahankan hubungan kerja yang baik dan pekerjaan yang layak bagi para pekerja mereka. Nah, begitu efek SDGs 8. Namun, kita perlu perhatikan dengan kritis. Nah, kebijakan GWM ini tidak serta-merta dapat langsung mendukung dari SDGs number 1 dan juga SDGs number 8. Diperlukan kalau kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat mendukung mempertahankan UMKM dan juga masyarakat untuk tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kalau kebijakan lain seperti PUL juga mendukung dari mempertahankan SDGs nomor 1 dan juga nomor 8. Jika di pembahasan sebelumnya kita telah membahas dan mengkaji bagaimana peran kebijakan giro wajib minimum dalam sudut pandang ekonomi dan juga SDGs, lalu bagaimana peran kebijakan giro wajib minimum dalam mencerminkan nilai bela negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kemiskinan saat krisis COVID-19. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui ketahanan militer saja, tetapi melalui kontribusi dalam menjaga ketahanan nasional. Salah satu bentuknya adalah saat menghadapi ancaman non-militer seperti krisis COVID-19. Pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan saja, tetapi juga memperlambat aktivitas ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan juga menambah jumlah penduduk miskin. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang dinamakan dengan kebijakan relaksasi giro wajib minimum atau yang biasa disebut dengan GWM, dengan cara menurunkan GWM bank umum konvensional dari 5,5% menjadi 3,5% pada Mei 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah likuiditas perbankan sehingga bank dapat terus menyalurkan kredit dan juga mendukung dunia usaha, terutama kepada pelaku UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID. Jika pembiayaan dan juga kredit terus berjalan, maka lapangan pekerjaan dapat terus dipertahankan dan tekanan ekonomi masyarakat dapat dikurangi. Jika dikaitkan dengan nilai bela negara, kebijakan relaksasi giro wajib minimum ini mencerminkan upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional serta melindungi kesejahteraan masyarakat. Meskipun dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan bersifat tidak langsung, upaya ini menunjukkan bahwa menjaga ketahanan ekonomi nasional juga merupakan bagian penting dari nilai bela negara dalam menghadapi ancaman non-militer. Dari hasil pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan pukulan yang telak bagi sektor perekonomian Indonesia. Nah, di mana oleh karena itu relaksasi GWM merupakan langkah yang baik diambil oleh Bank Indonesia, di mana dalam hal ini giro wajib minimum diturunkan dari yang semula 5,5% menjadi 3,5%. Nah, tindakan ini membantu menjaga likuiditas keuangan di Indonesia dan juga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan selama masa krisis di pandemi COVID-19. Di samping itu, relaksasi GWM ini juga memberikan ruang bagi perbankan untuk merestrukturisasi kredit terhadap UMKM, di mana dalam hal ini UMKM dapat mempertahankan kegiatan ekonomi mereka dan tidak kehilangan aset serta dapat mempertahankan produktivitas mereka. Di samping itu pula, relaksasi GWM ini juga mendukung terhadap pencapaian SDGs number 1 yaitu no poverty dan juga number 8 yaitu decent work and economic growth, di mana melalui hal ini relaksasi GWM membantu UMKM dan juga setiap pengusaha di Indonesia dapat mempertahankan karyawan mereka, mencegah dan menurunkan pengangguran, serta mempertahankan aktivitas ekonomi yang produktif. Di samping itu pula, relaksasi GWM ini tidak hanya sebagai sistem keuangan moneter, tetapi juga merupakan langkah pemerintah dan juga bank sentral untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, serta membantu pemulihan nasional selama pandemi COVID-19. Sebagai penutup, saran dari kelompok kami itu adalah Bank Indonesia ini itu perlu untuk mempertahankan fleksibilitas kebijakan GWM dan memastikan jika likuiditas yang dihasilkan itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, penyaluran likuiditas juga itu perlu difokuskan kepada UMKM melalui perluasan akses pembiayaan dan peningkatan inklusi keuangan. Selain itu juga koordinasi antara Bank Indonesia, terus pemerintah, dan sektor perbankan itu juga perlu diperkuat agar manfaat
kebijakan itu dapat dirasakan secara lebih luas dan mampu untuk mendukung ketahanan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.